Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Zinedine Zidane, hati saya hancur. Real Madrid gagal menjadi juara La Liga Spanyol musim 2020-2021 usai berjuang hingga laga pekan terakhir. Situasi itu diakui Zidane membuat suasana hatinya kini hancur. Real Madrid dan Atletico Madrid bersaing hingga pekan terakhir untuk menjadi juara La Liga musim ini. Atletico akhirnya keluar sebagai juara usai menang atas Real Valladolid pada hari Sabtu. Pada waktu yang sama, Real Madrid juga mampu meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal di Stadion Alfredo Di Stefano. Akan tetapi, hasil ini tetap gagal membuat Real Madrid keluar sebagai juara La Liga. Madrid yang mendapatkan 84 poin hanya berada di posisi kedua klasemen La Liga, tertinggal 2 poin di belakang Atletico. Kemenangan atas Villarreal tidak cukup untuk membuat Real Madrid juara. Zidane pun merasa terpukul dengan situasi sulit yang terjadi. Pria asal Prancis mengaku tidak sedang baik-baik saja secara personal. Suasana hati saya hancur. Jika Anda bertanya tentang suasana hati kepada saya, maka itulah jawabannya, kata Zidane. Kegagalan menjadi juara La Liga menjadi catatan minor bagi Real Madrid musim 2020-2021. Sebab Real Madrid resmi tidak mendapatkan gelar apapun musim ini, seperti yang terjadi pada musim 2009-2010 lalu. Di tengah situasi sulit ini, Zidane tidak bisa bicara banyak soal masa depannya di Real Madrid. Zidane belum memberi kepastian apakah dia akan mundur seperti kabar yang dihembuskan beberapa media Spanyol. Sekarang kami harus tenang, dan beberapa hari ke depan kami akan membicarakannya. Tak lama lagi kita akan tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya soal saja, tapi juga apa yang dilakukan klub, kata Zidane. Zinedine Zidane, selamat Atletico Madrid dan pemain Real Madrid. Rasa hormat ditunjukkan Zidane untuk Atletico Madrid yang meraih gelar juara La Liga musim 2020-2021. Di sisi lain, Zidane merasa fans Real Madrid juga bisa bangga dengan perjuangan pemain. Atletico memenangkan persaingan gelar juara La Liga dengan Real Madrid. Sama-sama menang pada laga pekan terakhir, Atletico unggul 2 poin dari Real Madrid pada klasemen akhir La Liga musim ini. Zidane tak sungkan untuk memberikan ucapan selamat kepada Atletico yang meraih gelar juara. Menurut pria asal Prancis itu, tidak ada alasan untuk meragukan gelar yang sudah didapatkan pasukan Diego Simeone. Kami harus memberikan selamat kepada Atletico yang memang layak menjadi juara, karena siapapun yang berada di puncak pantas mendapatkannya, ucap Zidane dikutip dari Marca. Walau Real Madrid gagal juara, Zidane cukup senang dengan aksi pasukannya di laga terakhir. Real Madrid terus berjuang hingga menit akhir untuk menang dan membuka peluang menjadi juara La Liga. Bukan hanya di laga melawan Villarreal, Zidane menilai para pemain Real Madrid sudah berjuang keras sepanjang musim. Bahkan walau gagal meraih gelar apapun musim ini, fans Real Madrid patut bangga dengan perjuangan pemain. Saya harus berterima kasih kepada fans kami karena mereka selalu mendukung tim dari luar. Saya pikir semua orang bisa bangga dengan para pemain, karena mereka telah memberikan segalanya. Itu tidak mudah, tetapi pada akhirnya kami menang melawan Villarreal. Ini hari yang tepat untuk memberikan selamat kepada seluruh pemain Real Madrid. Itu saja, tegas Zidane. Gara-gara wasit, gelar melayang dari tangan Real Madrid. Real Madrid harus gigit jari gagal menjuari La Liga 2020-2021. Nahasnya, Madrid mungkin berhak mengkritik wasit atas kegagalan kali ini. Sebelumnya di pekan ke-35, persaingan merebut gelar La Liga memasuki babak penting. 4 tim papan atas saling duel. Atletico kontra Barcelona dan Real Madrid lawan Sevilla. Di pekan inilah Real Madrid merasa sedikit dicurangi. Saat itu Atletico bermain imbang 0-0 dengan Barcelona. Madrid punya motivasi ekstra untuk lawan Sevilla. Sayangnya Real Madrid hanya bermain imbang 2-2, bahkan nyaris kalah. Ada momen kontroversial di menit ke-77 ketika wasit menghadiahkan penalti untuk Sevilla, bukan untuk Real Madrid. Keputusan wasit ini benar-benar membuat Real Madrid berang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zidane sampai harus protes bicara soal wasit. Andai wasit tidak membuat keputusan aneh di laga tersebut, mungkin Real Madrid bisa berpesta juara di laga ini. Protes keras pernah disuarakan oleh gelandang Los Blancos Toni Kroos. Beberapa waktu lalu, Kroos mengakui bahwa keputusan wasit benar-benar aneh. Zidane tidak pernah benar-benar mengatakan apa-apa tentang keputusan wasit, dan ia selalu melindungi wasit. Jadi fakta bahwa ia mendatangi wasit setelah pertandingan adalah tanda bahwa ia juga merasa sedikit dibohongi. Wasit mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi itu keputusan yang salah, sangat jelas menurut saya. Pendapat saya sangat jelas dan sangat jarang saya tidak setuju sama sekali dengan wasit. Saya melakukannya pada hari itu, kata Toni Kroos.
Zinedine Zidane segera putuskan masa depannya di Real Madrid. Pindah atau bertahan? Tidak ada pengumuman pengunduran diri dari Zidane. Usai memainkan laga terakhir untuk Real Madrid pada musim 2020-2021, Zidane mengaku akan membuat keputusan beberapa hari ke depan. Rumor tentang masa depan Zidane di Real Madrid ramai dibahas beberapa pekan terakhir. Zidane diklaim bakal mundur dari Real Madrid pada akhir musim ini. Namun Zidane mengaku belum punya keputusan akhir. Setelah pertandingan hari ini, kami harus tenang dan puas dengan apa yang telah kami lakukan. Beberapa hari ke depan, kami akan berbicara dengan klub, dengan orang-orang yang kami butuhkan untuk diajak bicara, dan hanya itu saja. Kita akan segera melihat apa yang terjadi. Tapi tidak hanya dengan saya, melainkan Real Madrid secara keseluruhan untuk musim depan, tegas Zidane. Zidane merasa masa depannya di Real Madrid bukan topik yang paling penting untuk dibahas saat ini. Zidane menilai ini adalah momen yang tepat untuk mengapresiasi kinerja para pemain sepanjang musim 2020-2021. Saya bukan yang terpenting di sini. Ini semua tentang apa yang telah dilakukan para pemain sepanjang musim. Itulah mengapa kami harus fokus pada apa yang telah kami lakukan selama musim ini. Dan kemudian pada waktunya mengambil keputusan dengan tenang. Kami akan lihat apa yang terjadi. Saya akan berbicara dengan klub dengan gaya santai. Tapi nanti tidak sekarang. Tegas Zidane. Buka-bukaan, Marcus Rashford akui tertarik main di Real Madrid atau Barcelona. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu mengaku tertarik bermain di Barcelona atau Real Madrid di masa depan. Rashford merupakan salah satu produk akademi Manchester United. Ia pertama kali menembus tim utama MU di tahun 2016 silam. Sejak saat itu, Rashford berkembang menjadi salah satu pemain andalan MU. Ia memberikan kontribusi yang sangat besar di lini serang setan merah. Banyak klub-klub top Eropa yang dikabarkan tertarik menggunakan jasanya. Kendati banyak fans MU yang berharap ia bisa menghabiskan seluruh karirnya di Old Trafford. Baru-baru ini Rashford dimintai pendapatnya mengenai bermain di luar Inggris oleh The Guardian. Sang pemain mengaku bahwa ia mempertimbangkan untuk bermain di luar negeri suatu saat nanti. Rashford mengaku tertarik untuk pindah ke Spanyol suatu saat nanti. Ia mengaku sangat mengidolakan Real Madrid dan Barcelona sehingga ia tertarik bermain di sana. Saya adalah penggemar berat Real Madrid dan Barcelona. Mengapa? Karena mereka selalu punya pemain-pemain yang hebat. Mereka juga memainkan sepak bola yang atraktif. Semua orang menonton Real Madrid dan Barcelona, ujar Rashford. Marcus Rashford masih terikat kontrak yang cukup panjang di MU. Sang pemuda akan membela Panji Setan Merah hingga tahun 2024 mendatang. Pertama kalinya dalam 11 tahun, Real Madrid tutup musim tanpa gelar. Musim 2020-2021 Real Madrid berakhir sangat buruk. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Los Blancos menutup musim tanpa gelar di tangan mereka. Kegagalan Real Madrid musim ini benar-benar jadi pukulan telak untuk Zidane dan skuadnya. Sudah cukup lama Madrid tidak menutup musim tanpa gelar. Tercatat Los Blancos terakhir kali nihil gelar pada musim 2009-2010 silam, tepatnya 11 tahun yang lalu. Kala itu, Madrid ditumbangkan Alcorcón di 32 besar Copa del Rey dan gagal di hadapan Lyon pada 16 besar Liga Champions. Musim ini pasukan Zidane ditumbangkan Alcoyano di Copa del Rey dan disingkirkan Chelsea di semifinal Liga Champions. Padahal bertahun-tahun terakhir Real Madrid begitu dominan di Eropa, termasuk dengan 4 gelar Liga Champions. Kegagalan musim ini bisa jadi sinyal genting untuk Real Madrid. Mereka perlu berbenah. Skuad yang sekarang memang diisi para juara, tapi sudah waktunya regenerasi. Selain itu, kegagalan kali ini terasa lebih pahit karena dua rival mereka masing-masing meraih trofi. Atletico dengan gelar La Liga, Barcelona dengan trofi Copa del Rey. Musim ini Barca memang tidak terlalu baik, hampir sama dengan Real Madrid, tapi setidaknya mereka masih meraih trofi. Los Blancos sayangnya harus gigit jari menutup musim ini dengan tangan hampa. Tentang Marcos Llorente, dari Akademi Real Madrid untuk Atletico Madrid. Bagi Marcos Llorente, Real Madrid adalah klub impiannya sejak kecil. Namun takdir menuntunnya untuk pindah ke Atletico Madrid dan sukses mengukir kejayaan. Llorente punya andil besar di balik sukses Atletico Madrid menjuarai La Liga musim 2020-2021. Menariknya, gelandang 26 tahun itu sejatinya adalah didikan Akademi Real Madrid. Llorente memulai karir sepak bola di Real Madrid. Pada usia 13 tahun, ia bergabung dengan tim muda Real Madrid. Pada 2014, dia dipromosikan ke tim Castilla yang ketika itu dilatih Zidane. Llorente sempat dipinjamkan ke Alaves untuk mendapatkan menit bermain. Llorente melakukannya dengan sangat baik pada musim 2016-2017. Namun saat kembali ke Real Madrid, ia tidak mendapatkan tempat di tim utama. Zidane tidak begitu melirik Llorente dan lebih senang memainkan Toni Kroos atau Luka Modric di lini tengah daripada Llorente.
Pada musim 2019-2020 lalu, Real Madrid secara resmi melepas Llorente. Zidane mempersilahkan pemain yang dipromosikannya ke tim utama untuk bergabung dengan klub yang menjadi rival Real Madrid. Real Madrid mendapatkan dana 40 juta euro dari hasil penjualan Llorente. Sekilas Madrid untung besar dengan nilai transfer tersebut. Apalagi Llorente tidak tampil cukup impresif pada musim pertamanya bersama Atletico Madrid. Namun pada musim keduanya, Llorente mungkin telah membuat Real Madrid menyesal dulu melepasnya. Llorente jadi pemain yang sangat penting bagi Atletico Madrid musim 2020-2021 ini. Pemain 26 tahun itu menjelma menjadi gelandang top bersama Atletico. Dia memainkan peran yang sangat penting bagi tim racikan Diego Simeone. Secara sederhana, peran penting Llorente bisa dilihat dari 12 gol dan 11 assist yang dibuatnya di La Liga. Dalam hal jumlah gol, dia hanya kalah dari Luis Suarez. Sementara Llorente menjadi top assist bagi Atletico. Sebelum musim 2020-2021 ini, Llorente hanya mencetak 3 gol dan membuat 5 assist di level senior. Kini dia mampu melewati semua catatan itu dengan hanya penampilan selama 1 musim saja.